Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rizky, NPM 432066040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus PT Telkom yang terjepit di antara akuntan. Tentang perusahaan PT Telkom. PT Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT Telkom mempunyai reputasi yang baik di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Dengan demikian, PT Telkom mempunyai PR tiap akhir tahunnya untuk memberikan laporan keuangannya melalui United States Securities and Exchange Commission. Selanjutnya yaitu kronologi masalah. Pada tahun 2002, PT Telkom melakukan mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Pemenangnya adalah KP Hadi Sutanto. Kemudian karena suatu masalah digantikan oleh KP Edi Pianto. Lantas mengapa KP Hadi Sutanto diganti? Salah satu yang diaudit oleh KP Hadi Sutanto adalah PT Telkomsel yang merupakan anak PT Telkom. Selanjutnya KP Hadi Sutanto di sini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberikan interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange mengenai ketentuan standar audit Amerika, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan Form Filing 20-F. Selanjutnya pada tahun 2003, sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, SEC mengirim surat kepada PT Telkom dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasi PT Telkom 2002 memperoleh kendali mutu dari Grant Thornton LP selaku US affiliate dari KP Edi Pianto. Yang kedua yaitu PT Telkom tidak memperoleh izin dari PricewaterhouseCoopers atau PwC sebagai auditor PT Telkomsel untuk melampirkan hasil audit mereka di Form 20-F. Yang ketiga yaitu laporan konsolidasi PT Telkom pada 2002 yang dimasukkan dalam Form 20-F ini tidak disertai dengan laporan keuangan anak perusahaan lainnya yang diacu oleh KP Edi Pianto. Di sini ada pihak-pihak yang terkait, yaitu KP Hadi Sutanto sebagai KP yang dipercaya mengaudit PT Telkomsel. Yang kedua, KP Edi Pianto sebagai KP yang dipercaya untuk melakukan audit konsolidasi PT Telkom. Dan yang ketiga, PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait dengan teori GCG. Yang pertama yaitu kepercayaan. KP Hadi Sutanto dan KP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat beroperasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah penting dan kepercayaan adalah prasyarat kerjasama. Yang kedua itu independensi. Suatu KP harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak lain manapun untuk kepentingan pribadi. KP Hadi Sutanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KP lain melalui penolakan kesediaan terasosiasi. Yang ketiga yaitu standar umum. Anggota KP harus mematuhi standar beserta interpretasi yang terkait yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. KP Hadi Sutanto tidak seharusnya dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan SEC mengenai standar audit Amerika. Selanjutnya itu ada tanggung jawab. Dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan SEC, KP Hadi Sutanto ini mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan KP
Edi Widianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom pada tahun buku 2002 sehingga mengalami KAP Edi Widianto untuk bersaing dengan KAP Hadi Sutanto sehubungan dengan penyedia layanan audit perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Profesionalitas merupakan hal yang wajib harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, merupakan aset yang penting harus dimiliki. Saling menghargai sesama profesi dan menjalankan tugas sebaik-baiknya adalah tujuan dari setiap pekerjaan. Minimal tidak membuat orang susah dengan bagusnya sikap dan sifat kantor akuntan publik yang ada di Indonesia akan membuat reputasi saham di pasar akan membaik. Dengan adanya reputasi yang baik tersebut, perekonomian Indonesia di mata dunia akan mendapatkan tempat yang baik pula, sehingga akan bertambah pada semakin banyaknya perseroan dari Indonesia mendapatkan perilaku yang baik juga dari bursa asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.